Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, apa benar ini rumahnya Mbak Siska? Iya benar. Silakan masuk. Baik, terima kasih. Saya ambilkan minum terlebih dahulu ya. Nggak usah repot-repot, Bu. Tidak apa-apa, tidak repot kok. Terima kasih. Silakan diminum ya Mbak. Saya panggilkan Siskanya terlebih dahulu. Bu. Halo Nas, maaf menunggu lama. Tidak apa-apa. Bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah Nas baik, tapi sedikit grogi. Biasa Nas, sebentar lagi mau nikah. Ibu bisa aja. Alhamdulillah, selamat ya Mbak Siska. Baik Ibu dan Mbak Siska, langsung saja ya. Perkenalkan, nama saya Perawat Desi dan ini rekan saya Perawat Depi. Kami dari Puskesmas Gamping bertugas untuk melakukan penyuluhan atau pendidikan kesehatan kepada Mbak Siska terkait masalah infeksi penularan seksual. Sesuai jadwal kemarin ya Mbak Siska ya, kita kan sudah sepakat nih hari ini kita akan bisa melangsungkan tanya jawab pada kami untuk kegiatan. Kira-kira kami membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit. Bagaimana, apakah Mbak Siska bersedia? Setuju Nas. Baik, oke, kita mulai ya Mbak ya. Iya. Baik Mbak, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu IMS. Apakah Mbak Siska tahu IMS itu apa? Infeksi menular seksual bukan ya Nas? Seperti HIV. Ya benar Mbak Siska, infeksi menular seksual adalah gangguan penyakit yang disebabkan oleh jamur, bakteri, parasit maupun virus yang ditularkan melalui satu orang ke orang lain melalui hubungan seksual ya Mbak ya. Nah sekarang kita bahas contohnya, yaitu ada chlamydiasis, trichomoniasis, dan herpes genital. Apa sih itu? Chlamydiasis itu adalah penyakit menular seksual yang ditularkan melalui hubungan seks tanpa kondom ya Mbak ya, yang disebabkan oleh bakteri. Sedangkan trichomoniasis adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginalis. Kemudian sedangkan herpes genital atau yang biasa disebut juga herpes kelamin adalah penyakit menular seksual pada pria dan wanita yang menyebabkan luka melepuh di daerah kelamin ya Mbak ya. Bagaimana Mbak, apakah bisa dipahami? Bisa Nas. Baik, saya lanjutkan ya Mbak ya. Yang kedua yaitu cara penularan IMS dapat menyebar melalui hubungan intim, baik secara vagina, anal, kemudian oral. Tindakan tidak hanya hubungan intim, penularan juga dapat terjadi melalui transfusi darah dan berbagai jarum suntik dengan penderita. Untuk chlamydiasis penularan sering terjadi melalui hubungan intim ya Pak ya. Namun kebiasaan berbagi mainan seks yang tidak dicuci atau ditutup dengan kondom, kemudian setelah digunakan juga meningkatkan risiko penularan chlamydia. Trichomoniasis parasit ini biasanya disebabkan melalui hubungan intim tanpa kondom atau saling berbagi alat bantu seksual ya Mbak ya. Dan herpes genital, cara penularannya penyakit ini sering terjadi melalui hubungan seksual dengan orang yang terinfeksi virus ini. Kemudian yang ketiga ya Mbak ya, cara pengobatannya. Cara pengobatan penyakit IMS itu berbeda-beda tergantung jenis penyakitnya. Seperti chlamydia dapat diobati dengan antibiotik. Penderita chlamydia perlu minum antibiotik selama 7 hari atau cukup minum antibiotik dosis tunggal sesuai anjuran dokter ya Mbak ya. Kemudian untuk pengobatan trichomoniasis, dokter menyarankan akan meresepkan obat-obatan termasuk obat antibiotik untuk mengobati infeksinya. Kemudian untuk penderita herpes genital perlu diberikan obat antivirus ya Mbak ya. Obat antivirus ini bermanfaat untuk memperpendek durasi kemunculan gejala atau mencegah penularan penyakit kepada orang lain. Bagaimana Mbak? Sampai ini apakah ada yang ditanyakan? Apakah ada cara untuk mencegah penyakit ini Nas? Baik, bagus untuk pertanyaan Mbak Siska ya. Baik, untuk pencegah IMS sendiri yaitu tidak bergonta-ganti pasangan seksual ya Mbak ya, menggunakan kondom dengan benar saat berhubungan seksual, secara rutin melakukan tes kesehatan seksual. Kemudian untuk herpes genital ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama,
menggunakan kondom saat melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang tidak diketahui status infeksi menular seksual. Yang kedua, memberikan status infeksi menular seksual secara berkala bagi individu yang berhubungan seksual dengan lebih dari satu pasangan ya Mbak ya. Kemudian yang ketiga, segera berkonsultasi ke dokter bila merasa mengalami tanda-tanda dan gejala atau infeksi menular seksual ya Mbak ya. Bagaimana, apakah sudah paham Mbak? Baik, paham. Alhamdulillah kalau sudah paham ya Mbak ya. Kan Harusnya kalian bisa ikut nih. Iya, tapi Mas Deva lagi luar kota. Itu gimana ya nurse solusinya? bisa Mbak, nanti Mbak Siska sama calonnya bisa datang ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan pranikah. Kemudian di sana kan dijelaskan kembali tentang pendidikan seks yang aman untuk calon pengantin yang diberikan vaksin terlebih dahulu. Cocoknya itu periksanya hari apa ya Mas? Untuk waktu yang tepatnya seharusnya sebulan sebelum pernikahan ya Mbak ya. Nah ini kan Mbak Siska sebentar lagi mau nikah nih. Saran saya Mbak Siska dan suami segera ke puskesmas. Kayaknya besok Jumat saya dan calon suami saya bisa untuk periksa. Ya baik ya Mbak ya. Terkait IMS mungkin ada pertanyaan dari Ibu atau Mbak Siska? Dari saya cukup. Alhamdulillah, jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya Mbak ya, Bu. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya ya Mbak. Sekali lagi selamat buat Mbak Siska, semoga lancar sampai hari H. Baik, jika begitu kami izin kembali untuk ke puskesmas ya Mbak ya, Bu. Assalamualaikum. Salam, terima kasih Nurse. Ya, sama-sama.